Nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Waduh, jadi provinsi berhala katanya. Kawan-kawan, Astagfirullahaladzim. saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Dan kepada Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, kalau Anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Siap duel 1 lawan 1, siap tangan kosong, siap pakai golok, siap pakai parang, siap pakai basoka. Kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya, caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita mempunyai gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi. Ya, gubernur terpilih Jawa Barat. Walaupun dicaci, dimaki, di framing, dikatakan syirik, musyrik, raja dukun segala macam, akhirnya menang. Itu tandanya kemenangan buat warga Jawa Barat. Alhamdulillah. Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya, caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya. Nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Waduh, jadi provinsi berhala katanya. Kawan-kawan, Astagfirullahaladzim. saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Ini yang harus dikembalikan nih marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Gak boleh lagi orang, mana kafir, gak bisa, Anda gak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, gak bisa, Anda gak punya dasar hukumnya. Anda gak boleh bangun ini, gak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan, makin lama makin besar, mungkinnya gede. Saya ngerti bangsa ini dibangun dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya. Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghadrik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Orang Sunda itu lunang, ngilu kanu menang, lume ngilu kanu rame. Sehingga ketika kemarin ada debat tentang intoleransi di Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran.
ujungnya dari seluruh problem bangsa ini satu. Beda pendapat mah di mana-mana. Yang suka bikin ribut mah beda pendapat. Nah, Iya benar ya. Beda pendapatan benar. ini pengalaman. Karena pengalaman itulah yang membawa saya hari ini pedih perihnya hidup saya ngalami. Nah, apa sih ingin dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali. Nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan nih marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Gak boleh lagi orang, mana kafir, gak bisa, Anda gak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, gak bisa, Anda gak punya dasar hukumnya. Anda gak boleh bangun ini, gak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Kalau dibiarkan, makin lama makin besar, mungkinnya gedean. Suatu saat negara akan kehilangan wibawa. Kenapa? Pemimpinnya kalah pengaruh oleh mereka. Di modalan ku pamarentah, di bajuan ku pamarentah, nyerang ka pamarentah, dan dieureunkeun mah bantuan eueuhan, iro eueuhan. Emang aing teu nyaho aing kabeh. Di mana tuh usahana, di mana? Nah, ini harus kenapa? Karena korban yang paling dekat adalah Jawa Barat. Media sosial hari ini mengarah pada publik, pada framing pikiran ideologi yang itu berbahaya kalau dibiarkan. Kemudian saya ingin melawannya dengan apa? Dengan tidak ngomong ideologi. Ngomongnya apa? Berbuat baik pada sesama yang tidak boleh berhenti. Titah Pancasila berbuat baik, titah Allah pada kita juga berbuat baik. Sudah berbuat baik. Kenapa? Orang Indonesia lagi krisis figur. Kalau menemukan figur yang berbuat baik, kadeuleu kareungeun jeung karasa nuturkeun rakyat. Dan akhirnya saya masuk pada sebuah fase. Di mana apa? Di mana namanya elektoral terbangun dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Kunaon urang teh seusi-wisi langit siliwangi sekeserer pajajaran piraku atuh kuduna tamu di lembur sorangan. Ini kesadaran ideologi kesundaan. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Tadi dia itu pidato dari Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi mengatakan ketika ia nanti dilantik secara sah menjadi Gubernur Jawa Barat, dia mengatakan kepada semua pihak, kepada siapapun, boleh mendatangi atau tinggal di Jawa Barat, tetapi tidak bisa seenaknya. Jadi kalau jika ada ceramah ataupun ajakan-ajakan yang tidak berdasar hukum, nah itu